Om Swastiastu dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gedari Pangestu dengan NIM 25110111087 dengan dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Iketut Darsana, MPD dan Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Di video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah mikrokonstruksi dasar. Sebelum memulai videonya, izinkan saya untuk memaparkan materi apa saja yang akan saya gunakan di video konseling ini. Yang pertama itu ada multicultural. Dalam konseling berarti kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya, suku, agama, bahasa, dan latar belakang klien. Seorang konselor harus bersikap terbuka terhadap nilai dan kebiasaan klien tanpa memaksakan pandangan sendiri. Dengan sikap multicultural, hubungan antara konselor dan klien menjadi lebih hangat, penuh penghargaan karena klien merasa diterima apa adanya. Kemudian ada attending behavior atau perilaku memperhatikan, merupakan cara konselor menunjukkan perhatian penuh kepada kliennya melalui tatap mata atau disebut visual, nada suara vokal, dan bahasa tubuh atau body language. Misalnya, konselor menatap klien dengan lembut, berbicara dengan nada tenang, serta mengangguk atau condong sedikit ke depan saat mendengarkan keluh kesah klien. Sikap ini membantu klien merasa dihargai, didengar, dan bersungguh-sungguh untuk mendengarkannya. Berikutnya adalah open and close question. Adalah dua jenis pertanyaan yang digunakan dalam sesi konseling. Pertanyaan terbuka mendorong klien untuk memahami perasaan secara lebih luas, seperti bagaimana perasaanmu saat itu. Selanjutnya, sedangkan pertanyaan tertutup hanya membutuhkan jawab singkat dari klien antara jawaban iya atau tidak. Contohnya, apakah kamu merasa sedih hari ini? Nah, kombinasi keduanya membantu konselor menggali informasi lebih dalam dengan tetap menjaga fokus pembicaraannya. Kemudian ada client observation skill atau kemampuan mengamati klien. Berarti memperhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerakannya, dan nada suara klien untuk memahami perasaan atau pikiran yang mungkin tidak diucapkan secara langsung. Misalnya itu jika klien berkata, "Saya baik-baik saja," tapi raut wajahnya itu terlihat murung. Nah, konselor bisa menyadari bahwa ada perasaan sedih yang disembunyikan oleh klien tersebut. Kemudian ada encouraging atau memberi dorongan, adalah keterampilan untuk memotivasi klien agar mau berbicara lebih terbuka. Konselor bisa menggunakan kata-kata seperti "ya, saya mengerti," atau "lanjutkan", seperti menunjukkan bahasa tubuh yang mendukung seperti mengangguk. Dengan begitu, klien merasa aman dan terdorong untuk lebih mendalam menceritakan tentang masalahnya. Selanjutnya itu ada paraphrasing, berarti mengulang kembali perkataan dari klien dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Nah, tujuannya itu agar klien tahu bahwa konselor benar-benar memahami maksudnya. Misalnya itu ketika klien berkata, "Saya merasa guru tidak suka sama saya." Nah, konselor bisa menganggap dengan, "Jadi, kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh gurumu, benar begitu?" Nah, parafrase membantu memperjelas dan menegaskan makna dari pernyataan klien. Kemudian ada summarizing atau menyimpulkan, adalah kemampuan konselor untuk merangkul hal-hal penting yang bisa dibicarakan. Ini bisa dilakukan di akhir sesi atau setelah topik tertentu untuk memastikan bahwa konselor atau klien memiliki pemahaman yang sama. Dengan menyimpulkan, konselor juga membantu klien memilih gambaran besar dari pembicaraan mereka. Dan selanjutnya itu ada reflection of feeling atau refleksi perasaan, adalah keterampilan untuk mengungkapkan kembali perasaan klien agar ia lebih sadar terhadap emosinya sendiri. Misalnya itu klien mengatakan, "Saya capek banget ngadepin semuanya." Nah, konselor dapat menanggapi dengan, "Wah, kamu merasa sangat lelah dan kewalahan ya?"
Cara ini membantu klien memahami dan menerima emosinya dengan lebih baik. Yang terakhir itu ada reflection of thinking atau refleksi pikiran, adalah kemampuan seorang konselor untuk mengembalikan pikiran atau pandangan klien dengan cara yang membantu klien meninjau ulang pola pikirnya. Contohnya itu ketika klien berkata, "Saya pikir semua orang tidak peduli sama saya." Konselor bisa menjawab, "Kamu merasa bahwa tidak ada yang memperhatikanmu. Benar begitu?" Nah, melalui refleksi ini, klien bisa memahami cara berpikirnya dan menemukan makna dari pengalaman yang ia alami. Nah, berikut adalah materi-materi yang akan saya tampilkan di video konseling saya kali ini. Kemudian dilanjutkan dengan video konseling saya. Baik, selamat siang Adit. Senang kamu bisa datang hari ini di sesi konseling hari ini. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Saya jujur aja Pak, saya lagi nggak baik-baik saja, rasanya capek banget tuh hari ini Pak. Saya bisa lihat dari wajah kamu yang sedang kelelahan. Tidak apa-apa, kamu bisa ceritakan secara pelan-pelan ya. Jadi bagaimana bisa membuatmu seperti itu? Saya lagi stres banget Pak, karena ujian akhir ini kan sudah dekat. Setiap hari saya belajar terus, tapi rasanya tuh malah makin pusing tuh Pak. Jadi gitu. Kamu merasa stres diakibatkan karena tekanan ujian, benar begitu? Iya Pak, apalagi orang tua saya terus menekan dan berharap saya masuk di universitas yang notabene itu negeri Pak. Jadi nilai saya tuh harus tinggi katanya. Jadi selain pelajaran, juga ada tekanan dari orang tuamu yang menuntut kamu untuk mendapat nilai yang tinggi begitu? Iya Pak, saya merasa gagal kalau saya belum bisa memenuhi keinginan dari orang tua saya, yaitu nilai saya gagal nanti Pak. Saya bisa paham perasaanmu. Pasti berat dong ketika kamu berusaha keras, tetap saja mereka masih belum cukup untuk ini. Iya Pak, saya sampai nggak bisa tidur beberapa hari ini Pak. Saya dengar kamu juga sampai kesulitan tidur karena kepikiran tentang ujian terus. Apa yang biasanya muncul di pikiranmu sebelum tidur itu, Adik? Saya perhatikan dari tadi, kamu sering menggenggam tanganmu dengan erat ya. Apakah itu salah satu cara agar kamu merasa tidak tegang? Ya Pak, itu salah satu cara supaya saya tidak begitu cemas. Saya melakukan itu tanpa sadar Pak. Itu wajar kok. Setiap orang punya cara mereka dalam mengekspresikan stresnya. Dalam beberapa budaya seperti di Asia, seperti kita tinggal ini, pendidikan sering dianggap sebagai jalan untuk menuju kesuksesan. Jika jadi tekanan dari orang tuamu itu akan sering muncul. Ya Pak, mama dan papa saya juga sering bilang kalau masa depan ini bergantung pada nilai ujian ini Pak. Saya mengerti, Adit. Kamu ingin membuat orang tuamu itu bahagia, tapi di sisi lain kamu juga merasa terbebani oleh tuntutan yang sudah disampaikan oleh mereka. Betul banget Pak. Saya bisa melihat kamu tetap berusaha keras meskipun sedang stres. Itu menunjukkan kamu punya semangat dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Tapi Pak, kadang saya mikir, buat apa sih saya belajar sebegitu kerasnya kalau malah bikin saya stres? Pertanyaan yang bagus, Adit. Kamu sedang mempertanyakan makna dari perjuanganmu itu. Kalau aku boleh tahu, sebenarnya apa yang paling kamu inginkan dari semua ini? Saya hanya ingin bahagia dan tenang Pak. Saya ingin sukses, tapi saya nggak mau terus merasa stres. Baik,
Jadi kamu ingin tetap berprestasi, tapi dengan cara yang sehat dan seimbang. Itu tujuan yang sangat baik, Adit. Biasanya kalau kamu merasa stres seperti ini, apa yang kamu lakukan untuk menenangkan diri dari stres-stres yang berlebihan? Saya biasanya dengerin musik atau saya bermain sama adik saya, Pak. Tapi akhir-akhir ini saya malah akan terus lupa belajar sampai lupa istirahat. Jadi kamu tahu cara yang bisa menekankan stresmu itu, tapi belakangan kamu merasa sulit untuk fokus ke belajar ya? Ya Pak, saya takut saja kalau saya berhenti belajar sebentar malah ketinggalan materi. Saya paham, tapi justru istirahat itu bagian penting dari proses pembelajaran loh. Pikiran yang tenang justru bisa membantu kamu memahami pelajaran lebih baik lagi ketimbang kalau kamu tidak tidur. Ya juga sih Pak, tapi bagaimana caranya agar saya nggak cemas terus? Salah satu cara yang bisa kamu coba adalah mungkin membuat jadwal belajar yang realistis, diselingi dengan waktu istirahat dan kegiatan yang kamu sukai seperti hobimu yang bermain bola seperti itu. Bagaimana kalau kamu coba membuat rencana seperti itu? Boleh Pak, saya akan mulai malam ini. Oke, jadi dari pembicaraan kita hari ini, kamu merasa stres menjelang ujian karena tekanan belajar dan ekspektasi orang tuamu yang begitu tinggi. Tapi kamu juga punya kesadaran dan kemauan untuk mengelola stres itu dengan cara yang lebih sehat, seperti mendengar musik, terus beristirahat dengan cukup, dan juga membuat jadwal yang penting untuk istirahat kamu. Ya Pak, rasanya setelah saya bercerita dengan Bapak ini, saya agak merasa lebih lega. Dan saya mulai berpikir nilai itu nggak harus tetap sempurna. Tepat sekali itu, Adit. Kesempurnaan bukan tujuan, yang penting adalah proses dan keseimbangan. Saya senang kamu bisa menyadari itu. Terima kasih Pak, sekarang saya lebih tenang. Sama-sama ya, Adit. Kamu sudah hebat bisa terbuka hari ini. Kalau nanti kamu merasa stres lagi, kamu boleh datang kapan saja ke ruangan Bapak. Kita bisa cari cara untuk membuat kamu tidak stres lagi ya. Siapa Pak? Terima kasih sudah mau mendengarkan saya hari ini.